Ini saham yang selalu kalian tanyain gua kalau gua nge-live, bahkan sampai banyak mixed opinion ya. Ada yang bilang gua nyangkut lah, ada yang bilang gua apalah dan sebagainya lah, ada yang euforia dan sebagainya. Ya, saham Thanos ya. Oke, saham ini lagi IPTV kita bakal bahas ini. Nah, IPTV dia baru mengeluarkan berita bahwasannya dia bakal private placement. Oke, nah namun sebelum itu jangan lupa disclaimer on ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugi, kalian tanggung sendiri. Oke, jadi kita langsung saja bahas ke inti utamanya. Nah, IPTV ini kenapa dia mau private placement ya? Nah, ini sebenarnya gua udah analisa itu kan, gua udah pegang saham ini kan udah masuk tahun ketiga ya. Gua nggak ada jual satu lot pun, yang ada gua nambah lot di bawah terus gitu loh. Ya. Jadi alasannya apa? Jadi kalian tahu nggak sih guys, tahun 2022 itu, kalau kalian lihat ya, dia punya kertas apa yang private placement itu, note-nya itu ya, waktu ada publikasi umumnya itu dia kan tulis bahwasannya tahun 2022 dia itu ada melakukan private placement ya sebenarnya ya. Namun itu kayaknya nggak jadi ya, jadi sekarang baru dibalikin private placementnya lagi. Nah, kalian tahu nggak sih, di tahun 2022 itu sangat gencar ya, IPTV itu memang mengakuisisi Infocom, yaitu dari BMTR lebih tepatnya. Nah, Infocom itu apa? Itu data center guys, oke, data center. Dan kalau misalkan kalian nonton video gua yang ngebahas grup satu ini, dan terutama IPTV-nya, kalian juga harusnya udah bisa mengkaitkan kesimpulannya deh. Jadi kita punya pembahasan, kita punya analisa, semua lagi on track banget ya, semuanya udah on track sesuai dengan apa, kita punya analisa lah intinya gitu. Cuman kalau kita lihat kan, data center ini kan hot banget ya guys ya. Di bursa efek itu data center tuh semua sahamnya pasti kalau nggak diakuisisi, terus ya kebanyakan diakuisisi terus kok nggak digoreng tinggi-tinggi gitu loh. Nah, data center ini kenapa sih? Ya kita lihat dari sisi data centernya dulu. Data center ini sebenarnya adalah salah satu bisnis yang paling berprospek dan seksi zaman sekarang. Kenapa gue bilang seperti itu? Ingat guys, kita punya Indonesia ini kita tuh masih luas banget, kita punya opportunity, oke? Dan kesempatannya masih luas banget. Dan kita negara berkembang, bukan negara maju. Maka kenapa banyak negara dari luar negeri berbondong-bondong, mereka itu mau invest ke Indonesia untuk data center, karena memang space-nya masih luas banget. Kalau kalian bandingin di luar negeri, kayak data center mereka juga nggak sebanyak-banyak kita, sebanyak-banyak itulah. Mungkin ada udah overload, ya kita nggak tahu. Makanya mereka tuh ke Indonesia gitu loh. Nah, contoh salah satu saham data center apa? DCII. Itu gede banget. Dan klien mereka juga banyak gitu, yang besar-besar semua kliennya. Nah, menilik dari itu semua, nah ini gue bisa tarik garis merahnya ya, bahwasannya memang mereka ini mau private placement lagi untuk ini. Ya ada kaitannya dengan data center sih sebenarnya sih. Karena kenapa? Kalau kalian lihat dari Pubex-nya, itu kan udah ditulis tuh dari Pubex bahwasannya itu Infocom. Itu kalau nggak salah kemarin kasih gue lihat ya, ada yang dibilang sekarang namanya Infocom udah nggak ada, jadi infrastruktur lain-lainnya gitu kan. Nah, ini dua kesimpulan, bisa jadi udah selesai, bisa jadi ya nggak ditulis lagi gitu loh. Ya berarti kesimpulan selesai gitu kan, cuma kan kita nggak tahu gitu loh. Dan pembangunan itu kata di Lek Lido. Nah, Lek Lido sendiri itu kan ada kasus juga ya kan, Lek Lidonya yang keluar berita gitu banyak. Nah, itu kalau menurut gue pribadi ya, again, GCG yang penuh dengan kepentingan itu bakal cari cara agar kalian jangan masuk di sahamnya. Ingat loh ya, kalau gue jadi beliau juga, jadi Pak Haritanu ya, gue juga bakal ngelakuin hal sama sih. Gue bakal mikir kayak, ini kepentingan gue nih, kalian retail mau masuk, janganlah, enak kali kalian dapet cuan gitu. Ya, masuk kita mikir di luar out of the box ya lah. Jadi kita tuh berpikir sebagai dia gitu loh, karena kalian harus ngerti GCG politik itu seperti dia GCG politik dan juga GCG kepentingan. Jadi kalian tuh harus bertindak seperti dia, seperti beliau juga. Jadi pokoknya kalau beliau nggak masuk dapur, sahamnya nggak digoreng gitu. Ya, jadi kalian tuh harus bertindak seperti dia. Kalau gua sih selalu bertindak seperti dia gitu loh. Jadi kita tuh main catur gitu loh. Dia mau arah kemana, lu bisa tebak arah kemana. Nah, terus kan sekarang semenjak dari IPTV mau private placement, itu sekarang wow, menjalar kemana-mana ya, private placement juga di mana-mana gitu loh. Yang terbaru kalau nggak salah kemarin yang mau private placement perusahaan apa lagi ya, grup dia ya. Coba kita lihat dulu ya, gue lupa. Kemarin ada mau private placement lagi nih. Siapa ya? Pokoknya ada lah beberapa perusahaan yang mau private placement lagi lah. Oh, Kepi, private placement Kepi. Jadi itu lucu ya. Dan bukan coincidence ya, sesuai dengan analisa kita. Jadi, kalian lihat ya, IPTV
data center, let Lido, private placement. Kepi, private placement. Oh, it's not coincidence. Oke, jadi itulah strategi menganalisa sebenarnya, guys. Oke, dan ini memang levelnya lebih level lain lagi sih sebenarnya sih. Nggak semua orang bisa menganalisa seperti ini sih, gitu loh. Nggak bisa semua orang menangkap kakinya gimana, strategi gimana gitu loh. Makanya kenapa ini saham grup ini bukan untuk semua orang. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang bilang nyangkut lah, kenapa harga turun lah, nggak ada sebagainya, itu kalian udah salah sih kalau invest di sini sih. Kalian itu harus benar-benar pelajari dulu bisnisnya gimana. Again, jangan mengikuti orang juga. Kalian harus benar-benar udah mempelajarinya. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Kalau misalnya gue bilang ya, ini private placement ini ada kaitannya dengan data center ini sendiri. Terus pertanyaan lagi, Bang, BMTR MSCI kenapa? Kenapa nggak ada info apa-apa soal merger lah dan sebagainya? Jadi gini, guys, ingat merger itu, gue udah pernah bahas, ya. Pajak merger, ingat, ini lagi pada revisi nih, ya. Dan gue udah ngomong juga di video gue kemarin, gue udah bilang, ketika keluar berita bahwasannya Bu Sri Mulyani mau merevisi pajak merger dan akuisisi, bakal banyak perusahaan yang melakukan akuisisi massal lebih tepatnya, dan merger. Dan bener saja setelah sebulan lebih, udah sebulan ya kita bahas konten itu di konten gue itu ya, apa yang gue bilang menjadi kenyataan. Di bursa kita semua sekarang rata-rata akuisisi. Gue bukan dukun, gue nggak sembarang ngomong. Jadi gue tuh memang pakai logika, brainstorming. Itu the power of brainstorming. Jadi brainstorming itu nggak semua orang bisa pelajari juga. Kalau misalnya bisa pun itu butuh waktu. Gue sampai hari ini masih belajar juga masalah brainstorming ini. Jadi logika juga mesti jalan. Jadi kita itu sebagai pebisnis, bukan sebagai pemain. Inilah bedanya pemain dan pebisnis. Pebisnis itu kita lebih berpikir, katalis ini gimana ke depannya, ini gimana caranya, cara bakal dieksekusi ya. Jadi kita tuh benar-benar berpikir sebagai pebisnis. Makanya gue bilang, kalau kalian invest ke saham-saham grup seperti ini, kalian butuh extra effort banget sebenarnya sih. Bukan dari sistem, dari laporan keuangan, bukan. Kalian kalau main pakai laporan keuangan untuk di grup ini nggak guna sebenarnya sih. Yang penting kalian cek apa? Cek di dia punya utang aja, aman atau enggak. Tapi kita lihat utang makin turun ya. Terus dia punya apa, dari sisi pajak pun harusnya udah mulai turun karena dia punya utang turun. Nah, dia kalau dia mau merger MNCI sama BMTR itu kan berarti dia mesti pangkas lagi lebih banyak lagi utangnya. Jadi biar pajak mergernya lebih murah ya. Nah, terus pertanyaan lagi, Bang, kenapa berita-berita IPTV MNCN sama BMTR kenapa sepi banget ya? And again, gua udah pernah ngomong, BMTR ini cuma smoke screen dia sih sebenarnya sih. Smoke screen sama, ya dia tuh lebih baik kepentingan di saham-saham dia yang lain. Contoh kayak dulu lah. Siapa yang paham sih IATA tiba-tiba jadi batu bara gitu loh. Nah itu kan bukan saham yang difokuskan. Saham difokuskan itu BMTR sama MNCN ya kan. Kenapa IATA-nya? Nah gitu maksud gue loh. Kalian tuh terlalu fokus ke grup yang ada Pak Lokehongnya. Kalau gue sih nggak pernah ikut The Giant sih. Gue nggak pernah follow The Giant sih kalau gue sih. Gue lihat perusahaan ini bagus, gue beli. Tapi kalau gue rasa dalam ada orang besar ya berarti kebetulan doang gitu loh gue rasa. Apa yang gue lihat berarti sama dengan apa yang dilihat, gitu aja sih sebenarnya sih. Jadi simple aja gitu loh. Nah kalau misalnya kalian bilang lagi, Bang, jadi prospek ke depannya gimana nih? Karena gue nih banyak banget pertanyaan selama gue nge-live. Bahkan sampai gue upload konten gue pun pertanyaan tuh gak jauh-jauh dari grupnya Thanos gitu loh. Ya memang kita tuh niche-nya nampak banget ya. Kita selalu ngebahas grup ini ya dengan analisa lebih mendalam lagi. Kita barengan berpikir ini bagaimana. Tapi bisa gue bilang kalau memang kalian mau beli saham ini, please banget, kalian harus mengerti psikologis ownernya. Karena ownernya memang seperti ini, guys. Karena memang seperti ini. Pokoknya kalau gue tuh lebih pribadi ya, reissue sama private placement, kemarin ada nanyakin gue, mana lebih bagus? Tergantung resiko kalian masing-masing. Kalau grup seperti Astra, contoh saja ya. Ini contoh loh, kadang ada orang otaknya nggak sampai sana soalnya. Astra reissue, contoh ya, grup Astra reissue. Ya mungkin pernah bayar modal untuk ekspansi bisnis dan sebagainya. Lu ikut gak? Gua ikut. Karena gua tau GCG bagus. Nah coba kalau lu ke grup yang lain.
dia issue, lu nggak ngerti nih grupnya grup apaan, terus lu nggak tahu GCG apa, lu berani nggak issue? Karena issue sendiri itu adalah duit yang kita tebus ya, lot saham yang kita tebus itu masuk ke kantong ownernya. Lu harus tebus, kalau nggak terdelusi. Itu resikonya guys ya. Oke, dan kalian harus lihat juga faktor GCG. Kalau kalian rasa GCG kurang bagus, tapi harga udah digoreng, ya keluar, ngapain lu beli, tebus. Saham itu gampang guys. Gampang guys, sumpah. Gua aja udah multi bagger berapa kali beberapa saham. Setahun ini aja udah 2 kali. Baru awal tahun gua udah multi bagger 2 kali. Dengan cara analisa gua. Gitu loh. Nah, kita ngomong lagi nih. Oh, tadi sampai mana ya, Dem? Ya kayak gini lah ya kalau bisa kita ngomong secara real life ya. Jadi bisa misconnection langsung. Apalagi ya? Oh shit, tiba-tiba gue lupa. Bentar. Oh iya, tadi sampai situ. Private placement. Soal private placement sendiri, ya, private placement itu adalah duit itu masuk ke perusahaan langsung. Jadi contohnya Pak Lo lah. Pak Lo itu private placement dia waktu beli BMTAR, maka ekuitasnya masuk ke perusahaan BMTAR langsung. Jadi uang 200 miliarnya itu di perusahaan langsung. Jadi jangan samakan sama kita guys ya. Kita tuh beli di pasar modal, bukan di Pak Haritanu-nya langsung. Oke. Ya lu kalau beli 1 lot 2 lot ya lu telepon Pak Haritanu, ya nggak bakal digubris selalu. Kalau lu bilang, halo Pak, saya mau beli 300 M nih, ya pasti digubris, ya dikasih gitu loh. Kalau cuma 1 lot 2 lot, apalah, lu telepon nggak bakal diangkat bro gitu loh. Jadi jangan samakan kita sama Pak Lo gitu. Nah Pak Lo sendiri kalau nggak salah dia ada apa ya, average up lah ya di saham BMTR itu sendiri ya. Itu di harga 250-an kali ya, 250 ke atas kalau nggak salah itu kemarin dia pernah nambahin. Nah itu beda, kalau itu dia langsung beli di pasar modal gitu loh. Itu beda. Ya guys ya, jadi gue tuh kok pribadi gue tuh seneng IPTV itu di private placement. Berarti dia udah tahu fokusnya mau kemana. Big screen-nya udah ada, tinggal eksekusinya aja. Nah jadi menurut berita lagi kemarin itu yang masalah MSIN dengan IPTV, yang kalau di berita kemarin gue pernah bahas ya di video sebelumnya ya, masalah merger mereka itu apakah bakal terjadi atau enggak. Sooner or later semua bakal merger sih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena grup ini ya, grup MNC ini, mereka itu sudah nampak lah, mereka tuh mau fokus ke digital platform, era digital, dan jadi konten digital terbesar di Asia Tenggara. Jadi dari sana aja kalian udah tahu dia goalnya seperti itu harusnya udah clear banget sih. Jadi kalau dia private placement pun gue setuju. Nah pertanyaan private placement ini sangat krusial loh guys. Kita mesti lihat dia punya standby buyer siapa. Nah standby buyer ini penting kenapa? Kita lihat beberapa case sebelum-sebelumnya. Ada beberapa perusahaan private placement dan diketahui siapa standby buyernya. Nggak lama kemudian di vendor listing. Kalau nggak di akuisisi massal gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat, gua ada beberapa kriteria. Kalau kriteria pertama, standby buyernya adalah orang politik. Berarti ini adalah bisnis GCG politik. Jadi kita sudah lebih pakem lagi nih. Berarti pure 100% grup ini sahamnya adalah saham politik dengan kepentingan ya. Jadi gampang banget, oke. Which is itu sangat bagus, gue sangat suka ya. Kedua, saham kalau yang beli standby buyer saham ini adalah orang yang penuh dengan kepentingan, contoh konglomerat ya. Jackpot juga. Yang ketiga adalah GCG yang bagus, yang kita tahu dia punya grupnya gede ya, terus top ESG, terus top business management ya, top apapun top lah. Jackpot juga, karena berarti saham ini nggak bakal jadi gorengan, bakal mungkin dikontrol jadi saham yang dengan GCG bagus, karena ada grup besarnya yang udah mulai akuisisi. Cuman yang bakal gue hindari adalah standby buyer yang bakal gue hindari ya, tipe-tipe ciri-cirinya adalah yang kita nggak tahu siapa, tiba-tiba muncul, beli dengan jumlah saham lot yang besar, terus dikit-dikit trading dan sebagainya. Itu paling males sih. Karena kenapa? Dari sana lu bakal tahu bahwasannya itu prospeknya udah berubah lagi. Harusnya sih enggak ya, harusnya standby buyernya harusnya antara 3 tadi itu. Cuma kita nantikan aja. Oke, gue sih berharap sih standby buyernya something yang benar-benar bisa bikin surprise sih. Karena gue udah bilang, data center tuh lagi seksi banget di Indonesia, seksi banget. Gue malah berpikiran bahwasannya
Bisa jadi Dama Group, nggak tahu. Kalau Dama Group yang standby buyer, udah jackpot guys. Kita udah boleh pergi makan bareng deh. Kita udah pergi makan bareng guys, oke? Ya berarti udah goal cuy. Gitu loh. Karena kan boleh dibilang kan dia deket banget sama Donald Trump, oke? Nah bagi yang nggak tahu Dama Group itu apa, itu dari Arab Saudi-nya itu, grup digital ya itu ya, perusahaan-perusahaan yang mengelola data center itu. Dama Group. Jadi Dama Group itu salah satu yang gede. Itu pernah muncul beritanya juga kan, bahwasannya Dama Group mau mengakuisisi perusahaan data center di Asia. Itu udah lama sih beritanya sih. Dama Group, lihat ya. Data center Dama, ya. Karena boleh coba cari langsung di Google aja, itu beritanya ada kok. Data center Indonesia. Sebenarnya Dama Group ini udah ada sih di Indonesia. Iya kan? AdNets Dama umumkan investasi data center di Indonesia 2024, 29 Mei dulu. Nah, kalau misalkan yang tadi nggak tahu Dama Group dari mana, Dama Group ini dari ini, terus dari tadi gue udah bilang ya, dari Arab ya, Dubai lebih tepatnya. Gitu. Oke guys, jadi kita nantikan aja dulu, kita nggak tahu ya. Jadi ini benar-benar kita punya analisa aja ya. Kalau memang benar terjadi ini sih jackpot banget sih, gila sih ya. Oke, jadi kita ini seru sih, kita nantikan aja. Siapa standby bayarnya kita nggak tahu. Karena kenapa gue bisa bilang Dama Group? Ya Donald Trump bro. Ya apa kaitannya? Lihat ya. Kalau kalian nggak tahu lagi ada kaitannya coy. Lihat ya. Tuh. Kenapa? Ini baru ada keluar berita baru. Dengar ya. AdNets Data Center by Dama umumkan ekspansi ke pasar Amerika Serikat dengan proyeksi kapasitas masa depan sebesar 2000 MW. Oke, jadi itu aja sih bisa gua bilang sih. Dan kita ngomong Thanos juga dekat sama Donald Trump. Well, segitiga cinta lagi nih. Ya, jadi itu semua datanya. Gue udah kasih kalian ya. Legit, infonya semua udah ada semua dengan analisa kita semua. Jadi intinya guys, selalu analisa dulu sebelum beli sahamnya. Jangan keburu beli, cari tahu dulu perusahaannya apa. Pelajari dulu psikologis ownernya. Karena saham ini nggak semua orang bisa beli. Ya, oke. So, terus belajar, tetap semangat. See you on the next video, semoga bermanfaat dan bye-bye.